Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang penuh mulia ini. Insyaallah dalam rangka untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Sering sekali kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan agama ini, ya. Dan itu sudah menjadi perkara yang disepakati bersama bahwa agama Islam itu agama yang paling sempurna dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesempurnaan Islam berasal dari zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan kesempurnaan ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ya, pada hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku sempurnakan nikmatku. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Sampai pada titik orang-orang yang di luar Islam begitu cemburunya, gitu ya, ketika Allah menyempurnakan din ini. Cemburu mereka dengan hari itu, ya. Allah telah berikan kenikmatan yang begitu besar, kita diberikan tuntunan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, ya. Apa yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui lisan Rasulullah SAW? Tidak ada. Ya, semuanya sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulnya. Sampai Rasulullah SAW mengibaratkan, ya, memberikan tamsil, permisalan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian memegang keduanya. Ya, diibaratkan lailuha kanahariha, gitu. Malamnya saja bagaikan siang. Teman-teman kan kalau pagi saja, ya, jangankan siang pagi, kalau kita melihat wajah seseorang, ya jelas sekali, gitu, hidungnya, matanya, alisnya, ya, rambutnya. Kalau malam kan gelap, kita harus pakai alat bantu, gitu, ya. Nah, Rasulullah SAW memberikan isyarat, perumpamaan syariah itu begitu jelas, gitu, ya. Seperti hanya kita kalau melihat sesuatu di siang hari, tidak perlu alat bantu, gitu, ya. Begitu jelasnya gamblang sudah dijelaskan pada kita. Hingga para sahabat Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satupun burung yang berterbangan di udara, setiap kepakan sayapnya itu, melainkan ilmunya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada siapa? Pada mereka. Gitu. Ini kesempurnaan yang menjadi kesepakatan kita bersama dan tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya bahwa Islam itu begitu sempurna. Ya, dan kesempurnaannya berasal dari zat yang maha sempurna. Sampai perkara yang mungkin kita anggap sepele, gitu, ya, kita anggap sepele pun ada aturan mainnya, ada adabnya, ada tata caranya, ya. Coba anda perhatikan, dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ya, sedikit pun tidak terlepas dari aturan ataupun adab-adab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu bersih, suci, gitu, ya. Memiliki pribadi yang tahur. Dan ini bagian dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masing-masing kita itu jiwanya dibersihkan. Ya, baik dari kotoran-kotoran maknawi, ya, penyakit hati, syirik, hasad, kemunafikan, tamak, kikir. Itu penyakit kotoran-kotoran maknawi, gitu, ya. Dan itu dibersihkan
oleh akidah, oleh tauhid, ya, oleh akhlak dan lain sebagainya. Atau dari kotoran-kotoran yang bukan sekedar maknawi, nyata, zahir, nampak. Gitu ya. Seperti apa? Najis, kotoran, hadas besar ataupun hadas kecil. Kita dibersihkan itu semua oleh syariat. Ya. Artinya apa? Termasuk bagian dari kesempurnaan Islam itu memperhatikan kesucian dan kebersihan. Ya. Baik kesucian batin maupun kebersihan lahir. Kita nggak bisa bayangkan, ikhwatufillah rahmanillah wa yakum, orang yang hidup di luar Islam. Coba bayangkan gitu ya. Mungkin saja mereka makan tidak cuci tangan. Atau lebih jauh dari itu misalnya, buang air kecil tidak cebok misalnya gitu ya, tidak dibersihkan. Atau mungkin BAB, buang air besar itu tidak dibersihkan. Dan orang di luar Islam mungkin tidak mengenal ya, yang namanya mandi janabah. Ya, membersihkan dirinya dari hadas besar. Ya, baik dalam keadaan sedang junub ataupun kalau perempuan setelah haid ataupun nifas. Tidak ada mereka mengenal itu. Itu semua hanya ada di dalam Islam. Jadi kotoran yang ada di batin maupun yang ada di lahiriah dibersihkan oleh Islam. Ya. Jadi pahami ini baik-baik. Bagian dari kesempurnaan agama Islam itu adalah perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian jiwa dan juga badan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun sangat menginginkan kita untuk membersihkan diri kita. Gitu. Setiap kali kita terjerumus dalam kemaksiatan, setiap kali kita berbuat kesalahan, apa perintahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Gitu ya. Artinya apa? Allah tidak ingin melihat jiwa kita itu kotor. Jiwa kita itu rusak. Ingin bersih, suci dari segala aib maupun kesalahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana taubat pada kita adalah cara untuk bersuci bagi diri kita, gitu ya. Atau untuk membersihkan diri kita dari segala macam kotoran yang ada dalam batin kita. Najis maknawi yang tadi saya sebutkan. Ya, ada kehasadan, kemudian apa? Penyakit-penyakit hati lah, kesyirikan, tamak dan lain sebagainya. Artinya ikhwatu fillah rahmanallahu wa yakum, maka bersuci menjadi sesuatu atau menjadi salah satu unsur bagian dari risalah Islam itu sendiri. Ya, kalau diperhatikan oleh kita sekali lagi, semua rata-rata, ya, semua rata-rata yang syariah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, isinya mengandung pensucian, pembersihan. Ya. Ini yang harus kita sadari betul, ya, bahwa kebersihan, ya, kesucian diri ataupun jiwa menjadi unsur penting dalam tinjauan syariah. Nah, yang kita akan bahas dalam permasalahan ini lebih kepada yang lahir. Ya. Demikian pentingnya Islam memberikan perhatian pada kebersihan atau kesucian sampai seseorang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat, gitu kan, tidak akan pernah diterima sholatnya kecuali dia harus melampaui apa dulu? Harus berwudu dulu, bersuci dulu, gitu ya. Sehingga wudu ini menjadi syarat sahnya sholat. Tidak akan pernah diterima sholat seseorang tanpa wudu. Ya, orang mau berdoa sama Allah, bermunajat, beribadah, ya, meminta, mengeluh dan lain sebagainya dengan cara sholat, dia harus disyaratkan membersihkan apanya? Badannya dengan cara berwudu. Ini kan bentuk kedekatan yang paling tinggi sholat ini, gitu ya. Bentuk peribadatan seseorang, kedekatan diri seseorang pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah sholat. Sehingga ketika dia bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, orang itu dalam keadaan bersih lahirnya.
Ya, bersih pakaian, kemudian bersih apa lagi? Bersih badannya, bahkan bersih tempatnya, dihilangkan itu segala macam unsur yang bisa mengganggu ya khidmah dan kehusuan dia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ini adalah masalah kotoran atau najis, itu dihilangkan. Tidak boleh ada. Kalau ada gagal nih, gitu ya. Gagal. Jadi diperhatikan wudunya. Makanya boleh jadi kalau ada ulama yang mengatakan misalnya orang mungkin susah khusyuk dalam sholat karena ketika mau sholatnya saja dia tidak serius dalam apa? Dalam bersuci. Tidak serius, tidak hati-hati, ya, atau bersucinya asal-asalan. Ya. Untuk itu kenapa Rasulullah SAW mengancam? Ya, kalau ada orang yang tidak hati-hati dalam taharahnya, itu diancam dengan api neraka. Wailul lil aqab, hati-hati dengan ujung dampal kaki, telapak kaki. Kenapa? Karena biasanya kebanyakan kita gitu ya, kurang perhatian kalau wudu di sisi ini nih. Gitu ya. Mungkin yang lain suka apa? Perhatian ngusap tangan gitu ya. Kemudian kumur-kumur muka. Tapi pas bagian membasuh kaki gitu ya, suka kurang perhatian. Sehingga ada ancaman dari Rasulullah SAW. Walaupun ini ancaman secara menyeluruh. Ya, pada bagian apa saja. Artinya kesempurnaan wudu gitu ya menjadi syarat kesempurnaan sholat. Ini hati-hati ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Gitu ya. Menjadi syarat pertama seseorang untuk bisa ya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yaitu harus suci dari najis maupun hadas besar. Dengan cara apa? Thaharah, yaitu bersuci. Nah, kemudian begitu pentingnya gitu ya ketika orang bersuci, tadi saya katakan bahwa Allah hendak memberikan kebaikan pada kita gitu ya, sehingga menjadi unsur penting. Bersuci itu menjadi unsur penting, bukan hanya suci maknawi tapi juga suci secara lahir. Orang yang membiasakan dirinya dalam keadaan bersuci, maka Allah suka dengan orang seperti ini. Ya. Jadi ternyata masyarakat muslimin ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kalau dipikir-pikir sebetulnya mudah ya mendatangkan cinta Allah itu mudah sekali. Salah satunya apa? Biasakan diri kita untuk bersuci. Baik suci dari kotoran batin maupun suci dari kotoran lahir. Kotoran batin apa? Biasakan kita bertobat. Istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Rasulullah SAW saja, seorang Rasul yang dijamin masuk surga, itu tidak pernah beristighfar, memohonkan ampun, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala kurang dari berapa kali? 100 kali, bayangkan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita gitu? Yang nggak ada jaminan gitu kan? Ustadz bukan, kiai enggak, sahabat bukan, tabib apalagi gitu ya. Kebutuhan kita untuk membersihkan diri kita tentunya lebih apa? Lebih utama. Dan itu adalah sarana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh ya gitu. Orang mungkin kalau di antara kita, kalau kita berbuat salah sama orang, perasaan kita apa yang muncul? Nggak enak, malu, kalau ketemu di jalan aja mungkin berusaha ngumpet gitu ya, atau lari dan tidak mau minta maaf. Tapi kalau orang berbuat salah pada Allah Subhanahu wa taala, Allah inginnya apa? Kita mendekat, minta maaf. Setelah itu Allah suka sama orang tersebut. Makanya disinggung dalam banyak ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka bertobat. Bertobat itu sarana tazkiyatun nafs, sarana kita untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran maknawi tadi. Gitu ya. Yang punya penyakit hasad, dengki, sombong, kikir, bakhil, dusta dan lain sebagainya. Itu obatnya. Cara bersucinya seperti itu. Dan ini sarana kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada diri kita semua. Lalu diteruskan dalam ayat tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata Allah juga suka, cinta, menyukai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Ya. Sampai ada di kalangan para sahabat orangnya masih hidup. Gitu ya. Tapi terompahnya sudah terdengar di mana? Di surga. Ada yang tahu siapa sahabat ini? Bilal
Iya. Kenapa? Konon katanya kelebihannya, beliau suka menjaga apa? Menjaga wudu. Ya, syuk lihat akhi, subhanallah. Allah itu tidak melihat orang dari strata gitu ya, kedudukan, jenis atau latar belakangnya. Bilal masih hidup. Dia seorang budak dulunya, legam, tapi ketika masuk Islam Allah angkat kemuliaannya karena ketakwaannya. Dan Allah berikan kabar gembira dia ya, sampai terompahnya masuk ke dalam jannah. Artinya dia sudah jadi ahli surga tuh. Tapi sebaliknya ada juga orang yang punya kedudukan tinggi, bangsawan, punya harta yang banyak, tapi karena kesombongannya pada Allah Subhanahu wa taala, kecongkakannya, pembangkangannya kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun dia masih hidup, dia sudah diancam dan disebutkan namanya dalam Al-Qur'an masuk ke dalam neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Siapa itu? Abu Lahab. Dua-duanya masih hidup. Gitu ya. Cuman yang satu diumumkan dia akan masuk surga, sementara yang satu dia diumumkan mau masuk mana? Neraka. Jadi ketakwaannya Masya Allah yang membedakan di antara kedua orang itu. Ya, tapi yang saya masukkan di sini, ya, seseorang yang mengusahakan selalu dirinya untuk tetap dalam keadaan suci. Ya. Baik suci lahir, apalagi yang namanya suci batin. Itu Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai orang itu. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mentafsirkan dalam ayat tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini menjelaskan makna orang-orang yang bertaubat, yaitu taubat dari dosa. Ya, taubat dari dosa, juga orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang membersihkan diri mereka dari kotoran. Ya, dari kotoran. Apa misalnya? Mohon maaf ya, buang angin, buang air besar, buang air kecil. Ya, dibersihkan itu, jangan dibiarkan. Ya, dibersihkan, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kedudukan tentang bersuci, ya, kedudukan tentang bersuci, tapi di sisi yang lain ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman bagi kita yang lalai, sepele atau menyepelekan bersuci. Ya. Kenapa sih? Ya, orang kadang kalau lalai kan menganggap itu hal yang sepele gitu ya. Tidak memberikan dampak apa-apa. Padahal ya, sebagaimana Allah menilai ini kedudukannya besar, maka kalau seandainya dia melalaikan, ini pun memberikan dampak yang sangat besar juga. Kita harus serius dalam masalah ini gitu maksudnya. Nggak boleh menyepelekan, nggak boleh melalaikan. Sebab melalaikan atau menyepelekan urusan bersuci, ancamannya itu adalah azab kubur. Coba bayangkan. Ya. Kalau tadi kita mendengar bahwa ternyata bersuci itu bagian dari kesempurnaan agama Islam. Allah memberikan kecintaannya kepada orang yang suka bersuci. Artinya ini kedudukannya besar nih. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh disepelekan, sebab kalau disepelekan maka dampaknya pun tidak ringan. Apa? Diancam orang mendapatkan azab kubur. Mari kita lihat dalam salah satu hadis ya, dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Sahih Muslim. Rasulullah SAW melewati salah satu sudut kota Mekah, gitu ya, atau Madinah dalam riwayatnya. Lalu beliau melewati kuburan, makbarah. Ketika melewati kuburan, beliau mendengar ada dua penghuni kubur yang disiksa. Ya, jadi ini khususnya buat siapa? Rasulullah SAW. Nggak semua di antara kita, gitu ya. Ketika lewat kuburan mendengar penghuni kubur diazab. Ini harus dipahami betul. Ini hadis khususnya bagi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah SAW, yu'adzibani, dua penghuni kubur ini diazab. Yani fi kabirin, dan mereka tidaklah diazab tentang perkara yang besar, bukan urusan yang besar. Ya, bukan suatu diazab dikarenakan perbuatan yang besar, tapi perbuatan yang
sepele, yang ringan. Bala, ya, karena ketidakhati-hatiannya mereka disiksa. Kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Ya, yang pertama diazab dikarenakan tidak hati-hati. La yastatiru min baulihi, dia tidak bersuci istitar. Tidak bersuci dari air kencing. Diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah, sementara yang lainnya itu diazab dikarenakan namimah. Namimah itu apa? Adu domba. Oh, si fulan begini, diadu tuh antara dua orang yang sebelumnya tidak ada konflik gitu ya, dibuat jadi konflik, diadu domba. Nah, kalau dulu istilah Belanda bilang politik apa? Iya, seperti itulah begitu ya. Ya, tapi yang kita garis bawahi dalam hadis ini adalah terkait dengan masalah bersuci. Ternyata orang menyepelekan, gitu ya, seseorang yang menyepelekan bersuci ya, dari buang air kecil saja, itu mendatangkan ancaman yang sangat berat sekali, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Di dalam kuburnya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di riwayat yang lain dari Abi Hurairah, istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Kata Rasulullah SAW, bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari bekas kencing. Ya, ini hati-hati nih. Kita nggak tahu ya kecipratannya dari mana gitu kan. Makanya jangan sembarangan. Itu adab-adab buang air kecil itu harus diperhatikan. Kenapa kencing harus jongkok ya, mendekatkan diri ke tanah? Karena kita nggak tahu tuh hal-hal yang mungkin ada yang terciprati ke dalam pakaian kita atau ke dalam tubuh kita, dan nauzubillah kalau seandainya hal itu menjadi akibat kita diazab di alam kubur nanti. Kemudian dalam riwayat yang ini dikatakan aksaru azabil qabri min bauli atau minal bauli. Ya, kebanyakan azab kubur itu gara-gara bekas kencing atau diakibatkan tidak bersuci ya ketika buang air kecil. Apa yang kita bisa dapati dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk toharoh, bersuci dari bekas air kencing. Apa indikasi wajib itu? Karena dalam hadis tadi adanya ancaman. Gitu loh. Adanya ancaman, sesuatu yang diancam dengan azab yang sangat pedih, ini bukan main-main gitu. Artinya kalau orang meninggalkan atau melakukan perbuatan itu, ya itu hukumnya haram. Jadi kebalikannya, orang harus menjaga itu. Ya. Maka dalam hal ini ulama berpendapat wajib orang untuk bersuci dari air kencing. Hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan haram gitu. Dan Anda masuk ke dalam ancaman siksa kubur tadi. Jadi ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, wajib bagi kita ya ketika kita buang air kecil benar-benar dibersihkan itu kotoran dari tubuh kita. Baik itu pakaian gitu ya, kalau seandainya kita tahu ada yang terciprati, atau mungkin ketika sholat ya tempat sholat kita. Ya jangan-jangan tempat sholat kita ini tadi ada anak kecil lalu lalang lari misalnya, ada yang kecing gitu atau gimana, itu dibersihkan. Bahaya sekali gitu ya. Tidak boleh serampangan, tidak boleh gampang gitu ya menganggap sepele dalam masalah taharah ini. Kenapa? Karena menganggap sepele tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW gitu ya, aksaru azabil qabri minal bauli. Kebanyakan azab kubur itu diakibatkan karena tidak pernah bersuci dari air kencing. Itu diazab. Sampai kalau dalam hadis yang pertama itu, lalu Rasulullah SAW membelah pelepah kurma yang masih basah tuh, gitu ya. Lalu ditancapkan ke masing-masing kubur. Ya, selama pelepah ini dalam keadaan kubur, mudah-mudahan bisa meringankan azab dua orang tadi atau azab penghuni kuburan tadi. Ini jangan ditiru ya. Ya setelah itu ada kuburan sama kita main potong-potongin aja, tancep-tancepin gitu ya. Jangan gitu ya. Itu khususnya. Kenapa? Kita tidak tahu penghuni kubur itu sedang diazab atau tidak. Kalau Rasul kan mendapatkan informasinya dari mana? Dari wahyu gitu ya. Tapi hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa azab kubur itu ada.
Sebab ada sebagian orang firqah yang menolak adanya azab kubur dengan alasan misalnya karena ini hadis ahad, jadi tidak memberikan ilmu dalam masalah akidah. Ini ngawur, ini salah. Adanya azab kubur menjadi satu akidah, keyakinan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Sudah ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah, bahkan menjadi ijma. Dalilnya dari sunnah tadi kita dengar. Bagaimana Rasulullah SAW menegaskan salah satu yang menyebabkan azab kubur itu apa? Lalai dalam bersuci. Gitu ya, lalai dalam bersuci. Lalu faedah yang kedua, ya, tadi hukumnya wajib. Berarti yang kita bisa pahami adalah tidak membersihkan diri dari kencing, ya, ketika buang air kencing atau BAB dan yang lain sebagainya, ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan termasuk ke dalam orang-orang yang tidak menutupi diri saat buang hajat, gitu ya, tidak menutupi diri dalam buang, termasuk dalam kaitannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fillah, ya, penekanan yang menjadi lebih kuat dalam masalah ini, ya, tadi saya sampaikan bahwa azab kubur ini menjadi satu akidah, ya, yang harus diyakini oleh kita dan diimani dan didasari dari banyak dalil yang ada, baik Al-Quran, hadis maupun ijma, kesepakatan para ulama. Dalam Al-Quran kita bisa melihat Quran surat Al-Mu'min ayat 45-46. Ya, Quran surat Al-Mu'min ayat 45 ayat 46. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang penderitaan Firaun dan kaumnya. Gitu, penderitaan Firaun dan kaumnya. Allah mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa haqa bi ali fir'aun su'ul azabi an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiyan. Ya. Firaun dan kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk sekali. Ya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Di mana itu penampakan neraka di pagi dan petangnya? Di alam kubur, kata para ulama. Ya, Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah pokok akidah yang terbesar bagi ahlu sunnah wal jamaah, ya, menjadi dalil mengenai adanya siksa kubur. Ya, ketika beliau mentafsirkan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asyiya, bahwa kepada Fir'aun, ya, kepada mereka neraka itu ditampakkan pada pagi dan petang. Nah, inilah ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sesuatu yang kebanyakan kita, gitu ya, mudah-mudahan yang ada di sini sih tidak, gitu ya, tapi mayoritas, gitu ya, mayoritas masyarakat menganggap, ya, bersuci dari air kencing atau dari buang hajat itu satu hal yang sepele. Kalau seandainya syariah menganggap ini sesuatu yang sepele, tidak mungkin syariah lantas memberikan balasan atau ancaman yang demikian besar. Jadi tidak layak bagi kita untuk menganggap kecil masalah ini, gitu ya. Jangan sampai dikarenakan tadinya kita berniat ibadah, gitu ya, sholat, tapi karena ada kelalaian kita dalam hal-hal yang sederhana, kecil, ya, pada akhirnya ibadah kita diterima, bahkan ujungnya malah kita mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah. Sangat mengerikan sekali. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, hikmah yang kita bisa dapat dari perintah syariah untuk senantiasa menjaga toharoh atau bersuci, gitu ya, bahwa bersuci itu sendiri adalah naluri manusia, gitu ya, naluri manusia. Jadi kalau seandainya ada orang yang hidupnya jorok, gitu kan, kotor, itu sebetulnya sudah bertolak belakang dengan nalurinya, dengan fitrahnya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk menjaga yang namanya sunanul fitrah. Ada berapa itu? Yang potong potong kumis, cabut bulu ketiak, gitu kan, kemudian potong kuku dan lain sebagainya. Itu kebersihan semua yang menjadi naluri dasar manusia. Sudah fitrah, gitu ya. Jadi kalau seandainya orang yang terbiasa hidup jorok keluar itu dari fitrahnya, ya, tidak selaras atau tidak sama. Lalu yang berikutnya hikmahnya adalah ketika seseorang bersuci, maka kehormatan dan wibawa seseorang muslim itu akan lebih terjaga. Logikanya orang yang suka bersuci, menjaga kebersihan diri,
gitu ya. Lebih disukai tidak dibandingkan orang yang kotor gitu ya, tidak menjaga kebersihan. Bagaimana tuh? Ya tentunya kita akan lebih suka, enak dipandang gitu kan. Kalau dekat juga lebih nyaman dibandingkan dengan orang yang dekat aja udah bau gitu kan, nggak menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Maka wibawanya akan terjaga gitu ya, kehormatannya akan terus dijaga. Kemudian yang ketiga, Islam itu sendiri tadi saya katakan meminta kepada kita semua untuk selalu menjaga kebersihan. Bagian dari keimanan kita yaitu menjaga kebersihan. Kalau ada orang yang tidak hati-hati dalam kebersihan, berarti ada sesuatu dalam keimanannya, begitu ya. Dan yang keempat, agar kebersihan atau kita diperintahkan untuk thaharah, menjaga kebersihan, ini lebih kepada kepentingan kesehatan diri kita masing-masing ya. Jadi faktor yang terpenting dalam menjaga kesehatan itu adalah menjaga diri ya, bersuci, bersih dari segala kotoran maupun najis. Nah, inilah ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum beberapa hikmah yang kita dapati dari perintah menjaga kebersihan di dalam Islam. Tapi yang menjadi penekanan dalam pembahasan ini adalah bagaimana seseorang jangan sampai menyepelekan bersuci ketika buang air kecil. Karena imbasnya, dampaknya sangat besar dan terasa sekali. Sudah nanti ya sholatnya mungkin tidak diterima, ya alih-alih kita malah mendapatkan azab kubur. Nah itu ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.